Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastiviati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Husada Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan dewasa, sistem muskuloskeletal, integumen, persyaratan, persepsi sensori. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 4 SKS, di mana teori 3 SKS dan praktek 1 SKS. Mata kuliah ini hadir di semester 5 pada program reguler mahasiswa sarjana keperawatan. Fokus mata kuliah ini adalah pemenuhan kebutuhan klien dengan gangguan-gangguan sistem muskuloskeletal, persyarafan, integumen, dan persepsi sensori. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, bedah, nutrisi, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Berikut capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 3. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. 4. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada kelompok klien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan pada klien dewasa. 6. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan anatomi, fisiologi, dan biokimia terkait sistem muskuloskeletal, persyarafan, integumen, dan persepsi sensori. Mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem muskuloskeletal, fraktur, dislokasi, sistem integumen, luka bakar, dermatitis, sistem persepsi sensori, glaukoma, katarak, otitis, vertigo, sistem persarafan, stroke, tumor otak, meningitis. Mahasiswa mampu menjelaskan asuhan keperawatan, pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif meliputi biopsikososial spiritual pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Mahasiswa mampu menjelaskan pendidikan kesehatan pada masalah gangguan pada masalah sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pendidikan kesehatan pada masalah gangguan pada masalah sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Mahasiswa mampu menjelaskan hasil-hasil penelitian tentang pelaksanaan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori. Mahasiswa mampu menjelaskan tren dan isu terkait gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan.
Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan EBP dalam penata laksanaan gangguan sistem muskuloskeletal, persyarapan, persepsi sensori, dan integumen. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan metode pembelajaran tatap muka langsung atau real classroom dengan ceramah, diskusi, discovery learning terkait penguasaan soal-soal case study. Berikut asesmen pada mata kuliah ini yaitu UTS dengan bobot sebesar 25%, UAS 30%, tugas dan kuis 15%, ujian praktikum 30%. Demikian informasi dalam mata kuliah keperawatan dewasa, sistem muskuloskeletal, integumen, persyarapan, dan persepsi sensori dalam program mahasiswa sarjana keperawatan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sesuai dengan kontrak hari ini kita bertemu kembali ya dengan mata kuliah keperawatan dewasa di pertemuan 6 di minggu ke-6. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai untuk materi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas satu kasus ya, teman-teman. Kasus asuhan keperawatan pada luka bakar. Nah, ini masih erat kaitannya dengan materi sebelumnya. Sebelumnya teman-teman sudah melakukan pengkajian di sistem anatomi, sistem integumen. Nah, sebelum kita mulai, kita flashback dulu ya, supaya kita bisa lanjut ke materi sebelumnya. Nah, ini kira-kira ada yang bisa flashback juga ke materi sebelumnya terkait anatomi sistem integumen? Ada yang bisa? Oke, silakan. Ini siapa? Perkenalkan, nama saya Novita. Jawaban dari pertanyaan ibu tadi yaitu ada kulit, kuku, rambut, dan kelenjar. Fungsinya itu ada pelindung dan bisa untuk mengatur suhu tubuh juga. Terus memproduksi vitamin D, menyimpan lemak dan air, mengeluarkan sisa metabolisme. Oke, tepuk tangan dulu dong. Teman-teman, kali ini saya menganggap sudah memahami secara keseluruhan patofisiologi anatomi terkait sistem integumen ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lanjut nih terkait kasus luka bakar. Oke. Sebelumnya pernah mengalami luka bakar? Pernah. Contohnya seperti apa? Kompor. Kemudian oke. Setrika. Nah, ketika itu terjadi, apa yang teman-teman lakukan pertama kali? Pakai odol. Jadi mengatur air Oke, beragam ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, teman-teman akan mampu sebagai mahasiswa menjelaskan definisi dan klasifikasi luka bakar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penyebab dan derajat luka bakar. Ketiga, menjelaskan proses patologis luka bakar. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan asuhan keperawatan. Nah, ini teman-teman akan melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif terkait kasus luka bakar ini. Oke, kita lihat definisinya teman-teman. Kerusakan jaringan akibat panas, bahan kimia, listrik, sinar matahari atau radiasi yang dapat menyebabkan gangguan lokal dan sistemik. Nah, berdasarkan klasifikasi luka bakar ini ada dua, berdasarkan kedalaman dan berdasarkan luasnya. Yang pertama, derajat 1, derajat 2, derajat 3 berdasarkan kedalaman. Untuk yang derajat 1 terkait luka bakar ini superficial. Oke, kita review. Kulit kita ada berapa lapis? Ada 3. Epidermis, dermis, dan subkutan. Nah, untuk derajat 1 ketika terjadi luka bakar ini masih superficial. Di bagian kerusakannya terbatas di bagian epidermis, teman-teman. Nah, ini bisa saja nyeri, kemudian bisa sembuh secara spontan. Kemudian derajat kedua,
ini parsial. Parsial sudah kena di bagian epidermis dan dermisnya. Tentunya ini melepuh ya. Kemudian bisa dibedakan dangkal sama dalamnya luka bakar tersebut. Kemudian yang ketiga, derajat ketiga, ini dalam. Ini sudah kena di bagian epidermis, dermis, dan subkutan. Bisa saja sudah sampai di bagian jaringan otot dan tulang. Nah, untuk klasifikasi luka bakar kita menggunakan prinsip Rules of Nine. Pernah mendengar sebelumnya? Rules of Nine ini ada di bagian dewasa dan anak-anak. Karena ini keperawatan dewasa ya, tentunya kita akan berikan contoh untuk perawatan dewasa pada kasus dewasa. Nah ini luas luka bakarnya terbagi beberapa persentase. Teman-teman lihat di bagian kepala, belakang dan depan itu totalnya adalah 9%. Kemudian di bagian dada totalnya ada 18%. Kemudian di belakang ada 18%. Tangan kanan dan tangan kiri itu masing-masing 9%. Kemudian kaki kanan dan kiri itu masing-masing 18%. Kemudian di area perineumnya 1%. Nah totalnya ini 100% teman-teman. Kita gunakan adalah prinsip Rules of Nine. Nah ketika nanti terjadi luka bakar misalkan di bagian tangan kanan itu berapa persen? 9. Kemudian terjadi luka bakar di bagian dada 18%. Sisa menambahkan berapa persen luas luka bakarnya? Berapa? 27%. Oke, bisa dipahami ya. Nah ini teman-teman harus pahami, harus dihafal bagian-bagian presentasi luas luka bakarnya. Oke ya. Selanjutnya, nah penyebab luka bakar tadi macam-macam ya, teman-teman sendiri sudah juga merasakan. Ada yang kena kompor, knalpot, api barangkali, korek api ya. Nah salah satunya adalah api yang paling banyak, kemudian cairan panas, bahan kimia pernah barangkali, baik itu basah kuat, asam, listrik, radiasi, petir. Oke, untuk luka bakar penyebab salah satunya dari api, kimia, listrik, radiasi, dan petir ini. Oke. Nah, manifestasi klinisnya tentunya nyeri, teman-teman. Kira-kira dari derajat nyeri, skala nyeri 1 sampai 10 ketika terkena knalpot itu kira-kira berapa sih nyerinya? Itu tergantung individunya ya, tergantung luas luka bakarnya, dan itu pasti nyeri. Kemudian shock hipovolemik. Nah, pada kasus luka bakar ini cukup complicated teman-teman. Dalam 24 jam pertama masalahnya adalah cairan. Yang harus kita berikan adalah manajemen cairan. Karena kenapa? Misalkan dia luas luka bakarnya adalah 50% di bagian dada belakang, kemudian ekstremitas bawah. Nah itu akan mengeluarkan cairan yang banyak. Nanti kita lihat ya patologisnya seperti apa. Nah ketika ada tanda-tanda shock, masih ingat nggak tanda-tanda shock? Yang pertama adalah akralnya dingin, kemudian nadinya cepat dan lemah, mengalami penurunan kesadaran. Nah kalau tidak ditangani, tidak diberikan manajemen cairan, berakibat fatal, bahkan bisa kematian seperti itu. Oke. Kemudian resiko infeksi. Nah, proses patofisiologinya. Yang pertama, kerusakan jaringan teman-teman. Luka bakar itu merusak kulit dan jaringan sekitarnya sehingga menyebabkan pelepasan mediator. Nah, artinya di sini tubuh akan merespon luka sehingga akan melepaskan zat kimia histamin sehingga akan menyebabkan peradangan teman-teman. Nah, ketika terjadi peradangan, di sini akan membuat pembuluh darah itu bocor sehingga banyak keluar cairan. Ya, bisa dipahami. Kemudian
jika banyak keluar cairan, terjadi penumpukan cairan di jaringan. Nah, ini kita sebut dengan edema atau udan, ya. Kemudian kehilangan banyak cairan, otomatis akan terjadi shock, teman-teman, jika tidak ditangani. Kemudian bisa peradangan sistemik ke seluruh jaringan. Bisa dipahami ya? Nah, tentunya pada luka bakar ini, teman-teman akan melakukan pengkajian secara komprehensif, mulai dari pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, perencanaan, kemudian implementasi sampai evaluasinya. Yang pertama, identitas ya, identitas dan riwayat keluarga, luas dan derajat luka bakarnya. Nah, ini saya langsung, teman-teman perhatikan rumus ini kita menggunakan ketika kita mau menghitung luas luka bakarnya dan penghitungan cairannya pada pasien luka bakar. Yang pertama adalah rumus total kebutuhan cairan luka bakar, ini kita sebut dengan rumus Baxter. Luas luka bakar persen dikali berat badan dalam kilogram, kemudian dikali 4 cc. Nah, ini sudah rumus yang tidak bisa diganggu gugat karena sudah dari sananya ya. Nah, prinsipnya pemberian 8 jam pertama diberikan setengahnya dari total kebutuhan cairan, kemudian 16 jam berikutnya setengahnya lagi. Oke, kita coba latihan ya teman-teman ya. Rumus Baxter, luas luka bakar berapa? 50%. Kemudian BB pasien berapa? 70. Kemudian rumusnya luas luka bakar dikali berat badan dikali 4 cc. Hasilnya berapa? Hasilnya 14.000 untuk total kebutuhan cairan dalam 24 jam. Oke, bisa dipahami ya, cukup gampang ya teman-teman ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja diagnosa yang bakalan muncul? Menghitung luas luka bakarnya, kalau semuanya memang cukup luas, nah itu bakalan juga diagnosa utamanya juga bakalan berubah. Biasanya itu adalah memang cairan ya, hipovolemik. Nah, kemudian ada gangguan integritas kulit, resiko infeksi, nyeri akut, resiko ketidakseimbangan cairan atau hipovolemik ya, atau ansietas. Oke. Nah, itu ya. Kemudian intervensi keperawatan, karena masalahnya adalah cairan, teman-teman, tentunya kita akan lakukan manajemen cairan. Tadi sudah dihitung nih, luas luka bakarnya kita mendapatkan total kebutuhan cairannya adalah 14.000. Oke, dalam 24 jam. Oke, sip. Kemudian tentunya karena ada luka, kita akan melakukan perawatan luka untuk pencegahan infeksi. Kemudian otomatis ya pemberian cairan, kemudian dukungan psikologis. Dukungan psikologis ini dari mana saja, bisa dari keluarga, bisa dari teman, kemudian yang paling penting adalah dukungan edukasi dari perawatnya. Ya. Oke, evaluasinya, luka menunjukkan adanya tanda-tanda penyembuhan ini ketika memang dilakukan proses perawatan luka. Kemudian tanda-tanda vitalnya stabil, ya, nadinya sudah normal kembali. Kalau ada tanda-tanda shock itu biasanya nadinya cepat dan lemah ya. Kemudian tidak ada infeksi, tentunya nyeri dan ansietasnya bisa teratasi. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu? Ada yang bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Nova ini ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai perawat memberikan edukasi kepada keluarga dan pasien pada saat di rumah terkait kasus luka bakar ini? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apa yang kita lakukan sebagai perawat ketika nanti pasiennya pulang? Apa yang kita harus edukasikan? Tentunya pasien untuk luka bakar ini, misalkan dia luas luka bakarnya adalah 50% ya teman-teman, itu cukup.
luas, sangat luas sekali ya. Nah, kita edukasikan bagaimana keluarga dan pasien itu bisa melakukan perawatan secara mandiri terkait luka bakarnya. Oke ya. Kemudian yang kedua, kita edukasi terkait nutrisinya harus tinggi protein untuk mempercepat proses penyembuhan. Kemudian yang ketiga, pencegahan infeksi ya tentunya. Ketika dilakukan perawatan luka terus menerus, tidak ada tanda-tanda infeksi yang muncul, itu bisa pulih secara bertahap. Tapi pertanyaannya adalah apakah bisa pulih 100%? Itu tergantung dari kondisi lukanya dan luas luka bakarnya. Biasanya memang pasti membekas, kecuali kalau dilakukan operasi plastik ya teman-teman ya. Kemudian harus full rehabilitasi selama perawatan luka. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, ini yang terakhir. Nah, luka bakar adalah kondisi serius, kemudian perawat sangat penting dalam peran ya, stabilisasi perawatan luka dan dukungan ya. Jika memang pasiennya barangkali dengan kondisi ansietas teman-teman pahami adalah kondisi yang cemas yang berlebihan seperti itu. Nah, ini kita bisa edukasi. Nah, meskipun lukanya memang tidak bisa total sembuh secara sempurna seperti itu. Oke, kita lanjut. Sebelum kita akhiri, kita mini quiz dulu. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Saya Oke, silakan. Ini namanya siapa nih? saya Dina Rina Ramadhani. Oke, silakan Dina. Dihap saya. Oke, rumusnya silakan dihitung. Oke, luas luka bakarnya 20% dikali berat badan 50 kg dikali 4 cc. Pertanyaannya adalah berapa total kebutuhan cairan yang harus diberikan pertama kali? Oke, total kebutuhan cairan 4.016. 8 jam pertama kita berikan adalah 2.000 sisanya ya. Oke, sip, tepuk tangan dulu dong. Saya menganggap untuk perhitungan luas luka bakar dan kebutuhan cairan yang pada kasus luka bakar ini teman-teman sudah memahami dengan baik ya. Mudah-mudahan untuk sharing materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, insya Allah next week kita akan bertemu kembali ya. Kita akan bahas kasus masih pada gangguan di sistem integumen lainnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk materi hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.